Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo selamat pagi semua, perkenalkan saya Danin dari OSIS SMP Pembangunan Jaya. Saya yang akan menjadi moderator dari narasumber kita yaitu Karino. Saya juga akan memandu jalannya kegiatan dialog wirausaha branding sosial media. Nah, sekarang saya akan bacakan biodata Karino terlebih dahulu ya. Karino Fajar Anugrah, lahir di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1998. Karino merupakan alumni TK sampai SMA Pembangunan Jaya. Dan ia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi negeri di Universitas Indonesia, mengambil jurusan antropologi. Beberapa riwayat pekerjaan yang dijalani Karino diantaranya asisten riset untuk fotografer pribadi Presiden, founder Kurs Milenial, founder Word Indonesia, dan juga founder Mantra Kita. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, kita sapa dulu yuk Karinov ya. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Halo Danin, teman-teman. Alhamdulillah baik kabarnya. Sekarang senang banget bisa dapat kesempatan buat sharing bareng sama teman-teman SPJ. Tadi ngeliat kan dari awal beberapa antusiasnya benar-benar emang terutama mau terima kasih juga sama SPJ karena udah nyelarain acara ini karena emang di era modern kayak gini emang perlu yang namanya hal-hal untuk ngebuka kira-kira apa ya, kalau aku bilangnya sisi kreatif dari karir, sisi kreatif dari dunia karir bener-bener di era sekarang tuh banyak banget. Bukan berarti yang dulu harus ditinggalin, tapi sekarang kita punya pilihan lebih banyak. Itu sebetulnya. Kalau yang dulu-dulu masih ada dan tetap lebih baik. Contohnya misalkan ada dokter, ada pilot, ada IT, ada teacher, ada dan masih banyak gitu pekerjaan dulu. Insinyur. Nah kalau sekarang kan ada hal lain tuh. Jadi bukan berarti yang dulu harus ditinggalin. Cuman yang dulu emang lebih masih ada dan lebih baik. Dan sekarang kita punya opsi jauh lebih banyak nih buat generasi angkatannya. Sekarang angkatan 2000 berapa sampai 2000 berapa sih kalau boleh tahu? 2022, 2023. Wah, 2022, 2023. Ya, buat angkatan 2022, 2023, generasi kalian pilihannya tuh banyak banget untuk berkarir. Jadi, apalagi sekolahnya di PJ ya. Dari itu, emang dari SD bahkan, itu nilai-nilai entrepreneurship udah mulai ada tuh. Dari dulu udah mulai dikasih tahu. Dulu SD udah diajarin ada yang namanya entrepreneurship week, itu suruh jualan anak-anaknya. Nah, makin kesini makin keren SPJ sampai akhirnya udah merambah ke Career and Culture Day. Berarti ada unsur culture-nya juga nih kayak yang tadi udah dijelasin sama Pak Jimin di pembukaan. Kurang lebih nanti mungkin kita bahas di dalam aja kali ya. Gimana-gimananya untuk sharing session-nya. Makasih loh Dani. Thank you ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung berikan ke narasumbernya yaitu Karinov. Saya persilakan ke Karinov untuk menjelaskan dan melanjutkan acara dialog wirausaha branding sosial media. Oke. Makasih Danin buat kesempatannya. Sebetulnya pas kemarin awal di kontak, waktu itu ngontak aku itu Bu Eka, aku mikir pingin banget nih sharing sama teman-teman kan di sini, sama teman-teman. Ini ada kelas 789 berarti ya? Ya nggak? Nah, ya, betul. Berarti kita coba ngobrol aja kali ya. Pingin tahu dong alasannya kenapa akhirnya pilih breakout room-nya di bidang entrepreneur. Emang ada yang
Siapa yang mau jadi atau tertarik banget di dunia entrepreneurship? Kan Kak, teman-teman milih tuh ke dunia entrepreneurship. Yang kenapa tuh tertarik sama dunia entrepreneurship? Kita ngobrol aja, nggak apa-apa. Karena narasumbernya keren dan ganteng. Bisa aja. Itu salah satunya. Tapi kan pasti ada alasan lain tuh, Bu Fikri, gimana tuh? Pak Deddy pasti kan ada alasan lain teman-teman nih. Apalagi SPJ kan Jaya itu kan pasti nilai entrepreneurnya kan bener-bener kental banget tuh dari zaman aku SD pun udah diajarin. Makanya sampai sekarang akhirnya karena mungkin aku TK dari PJ, akhirnya aku mikir kayak oh ini emang udah jalannya nih jadi ini entrepreneur nih. Nah, ingin tahu aja ini teman-teman yang ikut kenapa akhirnya memutuskan untuk ikut breakout room-nya entrepreneur. Atau karena dengar ada kata sosial medianya. Coba Danin dulu ya, Danin. Boleh Kak, penasaran banget branding sosial media itu kayak gimana? Oke. Penasaran soal perihal sosial medianya ya. Oke, terus kalau yang lain? Ayo anak-anak, Gimana yang lain? silakan dijawab pertanyaan dari Karinov. Ada yang kepo sama sosial media atau ada yang ingin tahu tentang entrepreneurship lebih atau ada alasan lain gitu? Atau ada yang udah mulai jualan belum? Ada yang udah mulai jualan belum? Hanan mungkin bisa bantu Hanan menjawab. Ayo Hanan. Mana Hanan? Ada yang udah ada yang mulai jualan? Ini siapa ini? Hanan. Ya, Hanan yang sudah jualan, Tinov. Silakan Hanan. Oh, Hanan udah jualan. Wow. Silakan ganteng, Hanan. Jualan apa? Oh, keren. Halo, suara saya kedengeran? Halo, Hanan. Ya, halo Kak. Aku join entrepreneur tuh soalnya beberapa minggu yang lalu tuh, bulan yang lalu tuh, kan kelas 8 tuh jualan Oh, produk, bikin perusahaan masing-masing. Terus akhirnya kan udah belajar sedikit tentang penjualan. Nah, saya ingin mendalami lagi kayak emang tuh kalau jualan apa aja yang harus disiapin buat yang lebih kayak secara dunia gitu loh. Kan kalau yang kemarin perusahaan cuma kayak ya sekitar Jabodetabek gitu doang sih. Jadi kayak nggak sampai ke provinsi lain. Nah, kayak gitu sih Kak yang itu makanya aku pilih breakout room ini sih Kak. keren banget. Sekarang berarti masih ada entrepreneurship week gitu dari kelas 7, 8, 9. Ada apa namanya buat perusahaan sendiri gitu. Dari program sekolahnya emang masih ada ya sekarang ya? Berarti Masih ada. masih ada. Mantap nih. Oke, keren banget. Itu Vision Hanan mau masarin sampai ke titik dunia yang lebih global gitu kan. Karena kan kemarin kan bilangnya kan di Jabodetabek. Gak apa-apa sampai situ aja udah pengalaman yang bagus banget. Nah, cuman kalau mau sifatnya ke worldwide, ke global, itu bisa banget pakai salah satu tools namanya sosial media. Di sini kan pasti ada yang namanya apa namanya pasti teman-teman kenal sama yang namanya Instagram, terus Facebook, terus yang paling apa namanya paling mudanya itu ada TikTok. Punya nggak tiga-tiganya? Atau yang di sini ada yang nggak punya Instagram? Ada nggak? Atau punya semua? Pasti punya sih sebenarnya kalau anak-anak SPJ mah nggak mungkin nggak punya, pasti pengetahuan tentang sosial medianya pada aktif-aktif nih pasti.
Nah, oke. Coba izin share screen ya. Boleh minta izin share screen? Silakan Kak Rino. Nah, oke. Sebenarnya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu banyak slide-nya, tapi semoga bisa jadi pengantar untuk teman-teman. Oke. Kelihatan nggak? Mungkin bisa di-match sih Mas Deka. Kalau itu masih agak. Nah, ya. Gini? Boleh lah. Bisa? Masih kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kan kenapa tulisannya where is the start button? Karena mungkin orang-orang bingung, apalagi masih seumuran kita, kan pasti bingung ya untuk mulainya dari mana tuh, bagi teman-teman yang masih SMP. Nah, rata-rata kalau mau terjun ke dunia entrepreneurship, itu rata-rata pada bingung tuh. Kira-kira mulainya dari mana sih? Nah, ada yang namanya segitiga ini. Kenapa aku namain The Search for Everything? Pasti teman-teman nyari tahu dulu kan, kira-kira apa aja yang cocok sama teman-teman, apa aja yang sekiranya teman-teman suka. Contohnya, teman-teman ada yang suka, katakanlah suka sekarang tuh apa ya yang lagi hits ya, sneakers misalnya, katakanlah sneakers. Teman-teman ada yang suka sama streetwear, ada yang suka beauty product kayak make up dan segala macamnya. Itu kan kita kan pasti yang namanya, apalagi usia teman-teman masih muda, pasti kan mau coba banyak ya di situ. Coba coba A, coba B, coba jualan A, B. Nah, di situ dari segitiga ini yang akan bantu teman-teman biar nggak coba-coba terus. Yang paling atas tuh bisa dimulai dari I want. Aku mau. Nah, ini aku maunya maksudnya adalah mau apa nih? Ini reverse ke dream teman-teman, ke mimpi teman-teman. Jadi, katakanlah aku mau jalan-jalan ke luar negeri, misalnya. Terus di bagian kedua ada I will be. Berarti aku akan. Nah, itu reverse ke strategi teman-teman. Katakanlah kalau mau ke luar negeri bisa banyak hal. Ada yang namanya, misalkan teman-teman create content untuk biar bisa go internasional, atau teman-teman bisa belajar terus cari beasiswa ke luar negeri. Jadi masih banyak tuh halnya tuh di situ. Jadi apa yang akan teman-teman lakukan untuk mencapai hal-hal yang teman-teman mau. Nah, yang terakhir, yang paling bawah, itu yang paling penting adalah I have to. Jadi aku harus. Nah, di situ udah mulai ke eksekusinya tuh, teman-teman. Misalnya kalau tadi mau keluar negeri lewat jalur beasiswa, katakanlah, teman-teman nyari beasiswa mana yang sekiranya cocok sama negara yang teman-teman tuju, atau kalau di sini. Halo, kedengeran nggak? Maaf Kak, tadi bisa ya? Kedengeran nggak? Sekarang kedengaran Kak. Oke. Ada yang tahu Reza Arab? Ada yang tahu? Saya pernah sih Kak. Oke. Ada yang tahu Lula Lava, ada yang tahu? Nggak. Kalau Reza Arab aja deh contohnya. Dari Reza Arab, dia kan singkat cerita dia itu content creator, dia gamers. Cuman dia punya vision yang jelas banget
dari segitiga ini nih. Nah, dari situ dia akhirnya buat lagu tuh namanya Latih. Tahun lalu atau 2 tahun lalu sempat terkenal. Terkenal banget. Di segitiga ini. Dia maunya apa, dia akan jadi apa, dan dia harus apa. Itu paling penting. Nah, terus ini dia. Ini journey-nya, aku mulai dari kurs milenial. Itu apa sih? Itu media untuk untuk ngasih tahu ke teman-teman gitu, teman-teman di sosial media ya, kalau misalnya anak muda di Indonesia itu hebat-hebat. Nah, sederhananya kayak gitu. Karena teman-teman mungkin bisa cek Instagramnya, namanya sama aja kok semuanya kayak yang ada di sini. Nah, 1,5 tahun aku jalanin itu, 2 tahun aku jalanin, akhirnya bisa dapat tuh kerja sama bareng sama Blibli, sama beberapa bank, sama beberapa e-commerce itu, dapat tuh kerja sama bareng. Nah, ketika udah dapat modal dari hasil kerjasama itu, aku buat lagi yang namanya Food Indonesia. Nah, Food Indonesia ini ini kreatif agensi untuk bisnis makanan. Jadi gimana caranya kita buat bisnis makanan itu yang punya Instagram ya, itu bisa terbentuk dengan baik lah, bisa dikenal dengan baik. Alhamdulillah sampai sekarang udah ngehandle lebih dari 20 resto sama bisnis online di Indonesia. Nah, setelah dapat modal lagi dari situ, aku coba ke skala lain. Skala lain ini aku coba untuk buat buku. Buat buku lewat platformnya namanya Mantra Kita. Nah, bukunya tentang siapa? Bukunya aku buat tentang almarhumah teman aku. Jadi aku punya sahabat dulu namanya Edelenyi Laura. Sampai akhirnya aku coba bilang sama dia untuk, ayo kita buat buku bareng. Akhirnya dia mau. Kita buatin buku sampai akhirnya sebelum dia passed away, udah sempat dijual bukunya, dan setelah dia passed away pun juga masih jalan sampai sekarang penjualan bukunya. Karena emang tujuan awal aku adalah untuk biar namanya almarhumah sahabatku ini bisa dikenang sama banyak orang lewat buku ini. Akhirnya aku coba jualan, dan akhirnya lewat sosial media kita pasarin, kita bangun brandingnya di sosial media. Kalau Mantra ini benar-benar buku yang bisa bikin pembaca tuh tenang gitu, misalnya. Nah, akhirnya bisa tembus sampai ke 5.000 penjualan buku. Alhamdulillahnya sampai ada pembeli dari internasional, kayak kemarin habis shipping ke Taiwan, terus ada banyak banget yang dari Malaysia, terus dari US juga, alhamdulillah ada UK, Jerman, terus Philippines, sama satu lagi Singapura. Nah, sampai saat ini 3 bisnis yang aku jalanin ini dimulai dari kurs milenial itu masih muter nih sampai sekarang terus, dan akan dikembangin terus, karena yang namanya bisnis itu sifatnya nggak boleh berhenti, harus benar-benar di dunia entrepreneurship harus benar-benar bersahabat sama momen, bersahabat sama waktu, bersahabat sama zaman paling penting. Nah, tiga-tiganya ini bisa aku jalanin, alhamdulillahnya kebantu karena adanya yang namanya media sosial, khususnya Instagram sih. Nah, dari situ, kan itu kan pemasaran gratis karena kan sifatnya worldwide ya. Di situ kita cuma modal wifi atau kuota, nah tapi di situ kita bikin konten di dalamnya yang kira-kira sesuai sama
target audiensnya kayak gimana gitu. Oke, kurang lebihnya mungkin kayak gitu. Jadi di penutup di sini ada quotes, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Itu katanya Eleanor Roosevelt. Yang terpenting adalah percaya sama mimpi kalian. Jadi kalau teman-teman punya visi, punya mimpi, jangan takut tuh. Karena yang paling penting adalah emang percaya sama mimpi kalian dan jangan lupa segitiga yang tadi tuh. Untuk ngerumusin kira-kira teman-teman jalannya mau kemana sih. Gitu. Oke. Thank you untuk kesempatan ngejelasinnya. Sekarang mungkin kita bisa sharing-sharing tentang ada yang mau nanya, ada yang tertarik nggak, atau nggak ada yang mau personal branding gitu, kira-kira. Ada, jadi kan kadang kan orang ya buat Instagram misalnya, apa untuk post foto, oke. Terus apa nggak, biasanya yang sering tuh untuk second account nih. Nah, lucunya adalah bisnis yang aku jalanin itu di Instagram ya, itu tuh dulu mantan second account aku semua. Jadi karena aku nggak tahu di second account mau ngapain, akhirnya aku buat jadi itu. Karena kalau di second account bingung juga mau ngapain kan. Mau misalnya second account biasanya buat apa sih? Buat foto-foto yang close friend tahu misalnya. Untuk misalnya nyurah keluh kesah misalnya, aku kayaknya nggak kepake juga, jadi akhirnya aku buat jadi itu aja, Instagram, 3 Instagram bisnis tadi gitu teman-teman. Terakhir juga bisnis buku, karena dulu kan diajarin bahasa Indonesia sama Pak Dedi, jadi aku mikir kayak, oh ini kayaknya bisa nih jualan buku nih. Masih ingat gitu pelajaran-pelajaran dari Pak Dedi. Kebetulan dulu teman-teman, kalau buat yang belum tahu, Pak Dedi dulu ngajarin aku bahasa Indonesia. Kelas 8 sama Pak Dedi waktu itu. Jadi keinget, oh coba bikin buku deh. Gitu. Karena aku percaya mungkin sekarang banyak yang nggak ngelihat kalau ada pentingnya gitu baca buku. Cuman percaya deh, penting banget. Nggak bohong. Untuk perkembangan teman-teman itu benar-benar pentingnya minta ampun. Baca buku. Terus terkenang kalau buku. Jadi shout out buat Pak Dedi. Terima kasih Pak udah ngajarin aku bahasa Indonesia waktu itu. Bikin karya tulis juga kan waktu itu? Yes, betul. Jadinya udah nggak pusing kalau nulis gitu. udah diajarin sama Pak Dedi. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Ada yang mau ngobrol-ngobrol? Ntar mungkin di next kita buat teman-teman yang emang mau lebih lanjut, kita bisa catch up di Instagram. Mungkin nanti bisa follow Instagram aku. Terus nanti teman-teman, aku minta tolong let me know ya kalau itu teman-teman gitu. Jadi biar aku bisa accept dan aku follow back nanti. Terus kalau misalkan mau tanya aku welcome banget kok, bener-bener welcome itu. Gitu. Pokoknya nanti Terima kasih Kak penjelasannya. Sama-sama, aku mau berteman di sosial media di Instagram, let me know aja kalau itu kalian gitu. Halo Kak, misalnya aku Danin gitu, oh yang tadi ada di Breakout Entrepreneur gitu, oh ya, kita langsung aku ini. Karena sejujurnya jarang buka Instagram, jadi aku harus bukain DM-nya satu-satu gitu untuk tahu. Kurang lebih gitu sih. Ada yang mau tanya-tanya misalnya, Kakak gimana Kak cara bikin bisnis yang followersnya bisa sampai 100.000 gitu misalnya, atau gimana gitu. Silakan Danin dipandu teman-temannya untuk bertanya. Danin. Karina masih ingat gak Bu Yani? Bu Yani, kalau Bu Yani ngajaran aku bahasa Indonesia waktu aku SD. Aku jadi
ngerti cara tutur bahasa yang benar juga salah satunya karena Bu Yani. Ada yang kenal sama Bu Yani nggak di sini? Ingat dong kalau sama Bu Yani. Sorry ya, Bu Yani off cam ya, Rino. Iya, nggak apa-apa Bu Yani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, Rino masih inget. Ingat dong Bu. Masa nggak inget? Aku inget selalu. Oke, lanjut Rino, Selalu silakan. inget. Oke, siap Bu Yani. Ada yang mau tanya tadi? Danin mau tanya apa? Danin nosis apa? Ketosis, bukan? Apa? Bukan, Kak. Apa? Eh, Osis bagian apa? leader kesenian. Oh, osis kesenian. Ayo silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, bisa langsung on mic atau lewat chat Zoom ya. Kak, aku boleh nanya. Iya, Kak. Apa tuh? Gimana? Kalau kakak bikin brand, Ya. itu cara ngenalinnya ke orang-orang, cara apa ya, ngepromosinya tuh kayak gimana? Oke. Kalau ngepromosiin brandnya, sesimpel kan pasti Tabina ya namanya. Panggilannya siapa? Tabi, Bina, Tabi aja. apa siapa? Tabi. Tabi. Oke. Kelas 7 udah pengen bikin brand. Keren-keren nih anak-anak SPJ sekarang. Wow. Mas Arinnya paling gampang kan, Tabi kan punya Instagram. Tabi buat brandnya Tabi. Gimana cara orang tahu biar itu brandnya Tabi? Tabi taruh di bio-nya Tabi. Gimana cara orang tahu kalau itu brand adalah disebarluaskan gitu ya, maksudnya biar orang-orang lebih banyak lagi bahkan sampai worldwide. Paling gampang ada yang namanya repost. Jadi materinya gitu, misalnya katakanlah materi story, Tabi buatin story, katakanlah nama brandnya misalnya Tabi jualan donat, Tabi buatin Instagramnya, Tabi buatin story-nya, terus Tabi minta tolong teman-teman untuk repost di situ. Karena kan setiap teman-teman punya mutual yang berbeda-beda tuh. Nah, ketika udah di repost, itu kan orang pasti nge-tag kan ke Instagramnya, misalkan donat Tabi gitu. Nah, tapi pertanyaannya, gimana cara orang biar bisa suka sama brand kita? Nah, itu gimana cara Tabi ngebuat kontennya? Kalau Tabi foto, katakanlah nge-post story, terus foto donat gitu, ini misalnya Tabi fotoin donatnya, itu kalau kayak gitu doang kan mungkin orang mikir kayak, oh foto donat doang gitu. Tapi kalau Tabi bisa buatin desain gitu yang menarik, colorful, orang kan jadi lebih enak ya ngeliatnya. Terus nge-repostnya juga mereka nggak setengah hati gitu, senang juga, wih keren nih gitu. Jadi yang terpenting adalah koneksi jaringannya yang Tabi punya itu bisa dimulai dari teman-teman, keluarga. Terus yang kedua adalah kemampuan Tabi untuk bikin kontennya, dari tata bahasanya, jangan yang bertele-tele biar orang nggak kayak ini apa ya gitu. Orang jelas langsung, oh ini donat Tabi rasa stroberi. Kadang kan suka di bertele-telein ya kayak donat stroberi gitu dengan taburan bla 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 bla, sampai akhirnya kita bingung sendiri ini apa maksudnya gitu. Tapi kalau ketika fotonya jelas, kontennya menarik gitu, pas Tabi minta nge-repost, orang juga akan kepo gitu. Pokoknya zaman sekarang tuh intinya kalau Tabi nanya pemasarannya gimana, yang bikin orang kepo. Karena kalau orangnya kepo, nanti orangnya ngeklik. Terus dilihat deh isi Instagram kayak gimana. Gitu. Jadi nggak peduli bentuknya kayak gimana, apa yang Tabi jual, cuman yang paling penting adalah kira-kira yang bisa bikin orang tertarik sama brand kita tuh apa. Gitu Tabi.
Makasih, Kak. Sama-sama. Semoga membantu. Ada yang mau tanya lagi? Saya Kak, Oh, si Hanan. Gimana Ya. Hanan? Apa sih Kak yang kayak misalkan hal penting di entrepreneur tapi biasanya disepelekan oleh masyarakat umum? Oke. Ini emang cita-citanya mau jadi entrepreneur kayaknya Hanan. Mungkin ya. Oke, yang disepelekan sama masyarakat umum adalah nganggep kalau ini menurut aku menyepelekan sih. Nganggep kalau entrepreneurship itu nganggep kalau menjadi entrepreneur itu hal yang sifatnya itu jalan pintas, shortcut. Oh, gue jadi entrepreneur aja, misalnya bisa kesana kemari, terus misalnya bisa beli ini itu bebas, nggak ada jam kerjanya. Itu kadang-kadang menurut aku menyepelekan karena kalau di dunia entrepreneurship pasti kan sesuatunya harus dikembangkan terus, dan itu kalau misalkan orang gitu bilang enakan jadi entrepreneur nggak harus ke kantor gini gitu, nggak, itu totally wrong. Dibilang enak mungkin kalau udah habis berdarah gitu, udah habis berakit-rakit pasti kan bersenang-senang kemudian tuh ya. Tapi prosesnya itu bener-bener, waktu untuk sharing aja nih, aku waktu itu develop 3 itu sampai ngalamin yang namanya kayak jam tidur kebalik, terus sehari itu 17 jam isinya muter-muter di situ terus tuh ngerjain itu terus. Kalau orang yang emang nggak nggak kuat gitu dari awal, kadang bosen mereka, kayak ngapain sih gue. Jadi nggak serta merta entrepreneur tuh ketika jualan langsung laku gitu semuanya. Orang dulu awal-awal tuh ya pas jualan service itu kliennya cuma dapat 1, alhamdulillah itu pun, dan semuanya harus disyukurin gitu. Jadi yang paling menurut aku harus dimilikin sama entrepreneur, pertama mental, kedua rasa syukur. Karena ketika setiap apapun penghasilannya gitu, pencapaiannya sekecil apapun, misalkan dapat 1 klien, dapat 1 pembeli, disyukurin aja, tapi dikembangin terus, mentalnya harus kuat. Jadi nggak serta-merta jadi entrepreneur, entrepreneur bisa beli, mau laptop tinggal beli, mau HP tinggal beli. Nggak, entrepreneurship bukan shortcut, entrepreneurship itu niat dari awal. Jadi benar-benar harus tough, harus emang passionate dari awal, harus kuat mentalnya. That's why kenapa yang namanya entrepreneurship perlu banyak belajar, perlu banyak baca, nonton video, ngobrol sama orang, itu penting banget di dunia entrepreneur. Gitu Hanan. Makasih Kak. Jadi harus kuat kalau mau jadi entrepreneur. Harus kuat. Nanti coba-coba aja jualan dulu. Apalagi kalau ada orang jualan makanan, aku beli pasti. Karena kan suka makan aku. Dari zaman SD, SMP, emang suka makan. Jadi kalau kamu jualan makanan, dikasih tahu aja ke aku. Iya, Silakan Danin, lanjut Danin. Halo Bu Santi. Itu Bu Santi ya? Iya betul. Selamat siang Reno. Apa kabar Bu Santi? Iya, alhamdulillah baik. Mohon izin apa kabar? bergabung Pak Dedi, Bu Fikri. Kangen sama Reno. Sehat Bu Santi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini senang banget Bu bisa dapat kesempatan ini ngobrol-ngobrol sama teman-teman SPJ. Jadi kangen SMP, jadi rasanya tuh pin balik lagi ke SMP. Tapi kangen kantin nggak? Kangen kantin nggak? Kangen dong. Mem Lisa lo, apa kabar? Nggak mau sama ibu ya?
Kangen sama Mem Lisa. Jadi gini teman-teman, di sini ada Bu Santi, Mem Lisa, Pak Didi, Bu Yani. Itu sekarang bisa begini pun itu karena Bu Guru sama Pak Guru hebat ini nih, bener-bener. Walaupun dulu aku bandel, Bu, maaf ya Bu ya. Kalau dulu kerjaannya bikin terus, dulu kan Bu Santi ngajarin aku matematika dulu. Jadi kalau untuk perhitungan bisnis sebisa mungkin meminimalisir ruginya tuh karena paham matematika. Terus kalau ketemu kliennya internasional misalnya ngobrolnya pakai bahasa Inggris, ada Mem Lisa dulu ngajarin ke aku gimana cara berbahasa Inggris dengan baik. Begitu ya, Mem. Bu Santi sehat? Alhamdulillah sehat, Rino. Iya. Ah, Keren loh, Bu Ini jadi Santi kayak seneng temu banget nih kangen sudah gini. sukses semua. Amin. Makasih banyak loh, Bu. Ini jadi kayak temu kangen. Jadi rasanya kangen SMP gitu. Pengen pakai celana pendek warna biru lagi. Kan dulu kan zaman aku celananya masih pendek warna biru. Gitu. Ayo monggo Danin, dilanjut Danin. Gimana? Berhubung waktu sharingnya sudah habis, mungkin satu pertanyaan lagi yang mau tanya. Oh, cepet banget. Gak kerasa kan? Udah habis. Ada yang mau tanya lagi? Ya, saya mau tanya, Silakan. Oke, siapa? Jeremy. Oke. Gimana Jeremy? kalau sebagai entrepreneur tuh harusnya kalau beristirahat alias tidur itu sebaiknya berapa lama, Pak? Waduh, kalau itu sebetulnya tergantung ya, karena bukannya nggak mau nyontohin yang buruk, tapi emang kenyataannya kayak gini. Kalau udah suka sama sesuatu, bergelut sama sesuatu, itu mimpi aja kadang kepikiran gue harus ngapain ya sama ini bisnis gitu kasarannya. Jadi kalau jam tidur sebetulnya wajar-wajar aja 5-6 jam. Itu cuman kan baiknya kan 8 jam. Dan yang lebih ininya lagi ketika udah keasikan itu jam tidur tuh bisa kebalik. Sama aja kayak orang main game, katakanlah aku salah satu orang yang suka main game. Aku main game tuh kalau lagi penat, aku biasa kalau nggak main game di HP ya, bukan game di komputer. Aku main Mobile Legends sama PUBG Mobile biasanya. Kalau udah keasikan kan pasti kan lupa waktu tuh dulu main gitu terus, sampai pagi. Sama halnya kalau misalkan Jeremy jalanin bisnis atau buat usaha, pasti diputar-putar terus itu kayak ngobrol sama temennya, ini enaknya kita apain ya? Terus nggak Sepertinya Karinov ada kendala ya? Karinov. jam 4 sampai harus ketemu orang. Karena saya belum sudah. Halo? Halo, kedengeran nggak? Sorry. Tadi sempat terputus, Kak. Agak... Oh, oke. Kata-kata terakhirnya apa, Bu Fikri? Ingat nggak, Bu? Aku terputusnya di mana, Bu? Di bagian apa ya tadi ya? Saya juga agak kurang ingat, tapi tadi langsung terputus. Oh, oke. Oke, aku ulangin aja. Coba aku ulangin. Jadi kalau Game Legend kalau intinya buat yang main apa? Oke. Game. Game. Oke. Jadi kalau main game kan sama keasikan tuh. Sama aja kalau bangun bisnis. Jadi bakal asik ngobrol sama temennya nanti untuk kayak ngebangun bisnisnya bakal kayak gimana. Tiba-tiba nggak sadar udah jam 4. Jam 9 harus ketemu orang lagi terus. Wah. Jadi emang harus, yang penting time management tuh penting banget. Kayak dari di sekolah udah diajarin kan ada kelas dari jam berapa sampai jam berapa. Ada waktu istirahatnya. Masuknya jam berapa. Manajemen tuh paling di soal sama pelajaran setelahnya. Karena kerasanya
Karena kita terlena biasanya makan di kantin, masuk kelasnya telat. Nah, itu time management paling cobaan tuh ada di habis istirahat kedua. Nah, sebetulnya dari sekolah udah diajarin, cuman nanti pasti kerasanya pas udah mulai kuliah mungkin udah kerasa kalau time management itu penting. Jadi kalau nanti Jeremia nanya soal waktu istirahatnya gimana, tetap istirahat. Cuman sesuai sama time management masing-masing orang. Ada yang 6 jam sampai 8 jam. Kalau aku mungkin 4 jam sampai 5 jam udah cukup. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanya lagi, Jerenia? Nah, itu aja. Terima kasih, Kak. Oke. Oh iya teman-teman, waktu sesi tanya jawab sudah selesai. Sebelum saya tutup, saya persilakan Karinov untuk memberikan closing statement. Oke, jadi buat teman-teman yang udah datang udah masuk di breakout room ini, makasih banyak. Intinya selama kalian masih sekolah gitu, apalagi ini kan tentang entrepreneur ya. Kurikulum yang ada di sekolah, apalagi SPJ, ikutin aja dulu karena itu lambat laun bakal nganterin kalian, bakal ngebentuk kalian emang untuk jadi entrepreneur yang hebat. Jadi kalau ada pelajaran diikutin apapun itu, karena setiap poin-poin yang diajarin dari SD, SMP sampai ke SMA itu semuanya akan kepake kok. Jadi pesannya adalah kalau mau jadi entrepreneur jangan anggap remeh setiap pelajaran yang dikasih sama Bapak dan Ibu guru, karena semuanya akan berkesinambungan pada ujungnya nanti. Kurang lebih kayak gitu. Aku juga mau minta aku juga mau bilang makasih buat Ibu Fikri, Pak Dedi, Bu Santi, Bu Yani, Mem Lisa tadi. Bapak Ibu guru yang ngajarin aku dulu. Makasih banyak ya Bu, Pak, buat kesempatannya. Kami ganteng, sukses ya. Makasih Sukses banyak selalu, Pak. Rino. Amin. Makasih banyak Bu. Itu sih closing statement-nya. Thank you ya, Danin. Terima kasih kembali, Kak. Ya, sama-sama. Oh ya, buat teman-teman yang nanti katakanlah kita mau keep in touch untuk mau berteman di sosial media, kasih tahu ke aku aja ya kalau itu kalian takutnya lupa nanti. Oke. Dikasih tahu itu nyari apa namanya Instagramnya itu biar nanti. Oh, oke. Instagram aku gampang kok, Rinov. V-nya 2 tapi. RINOV. V-nya 2 tapi. Ya. Rinov. Ya. Rinov ada di situ. Ntar kasih tahu aja kalau itu kalian, aku ini nanti. Kalau baik. Oke? Baik, Kak. Terima kasih atas penyampaian pengalamannya dari mulai kuliah antropologi sampai menjadi seorang social branding. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak serta mendengarkan pengalaman Karinov dengan baik. Semoga apa yang disampaikan oleh Karinov bisa memotivasi kita semua. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.